melanjutkan pembahasan pada sesi sebelumnya. Kalau sesi sebelumnya kira-kira soal apa? Pengenalan debat dan debat kompetitif dan lain-lain. Hari ini kita akan bicara soal metode pembedahan mosi. Tapi sebelum itu ada pertanyaan atau ada hal-hal yang menjadi pikiran selama 2 minggu ini. Kalau ada, disilahkan sebelum kita lanjut. Ada? Berapa orang ini? 13. Nggak ada? Kalau ada nggak apa-apa lah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, hari ini kita akan bicara soal pentingnya bedah mosi. Teman-teman sekalian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, debat itu sama kayak games pada umumnya, sama kayak lomba pada umumnya, olahraga lah katakan. Sesi pelatihan atau sesi pra-kompetisi itu memberi pengaruh yang besar pada saat sesi kompetisinya. Di antara dua hal yang patut diperhatikan dari persiapan itu adalah sesi bedah mosi dan sesi simulasi. Karena sesi itu saya menyebutnya sebagai sesi utama dari pelatihan. Kalau sesi bedah mosi dalam rangka understanding teori, sesi simulasi itu dalam rangka mastering teknik. Memastering tekniknya di simulasi, tapi memahami teorinya, dinamikanya itu diperoleh dari bedah mosi. Jadi kata bedah di dalam kalimat bedah mosi itu mengacu pada pengertian apresiasi, pengkajian, pembahasan maupun penahan terhadap suatu mosi. Sehingga diharapkan ya setiap calon tim debat itu melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama, yang dipandu dengan seorang yang bertanggung jawab terhadap mosi atau katakanlah penulisnya. Nah, dengan membedah mosi itu akan diperoleh gambaran mengenai kemungkinan proses perdebatannya. Karena di bedah mosi itu kan apa istilahnya ya, dijembrengin semua tuh argumen-argumennya, sehingga kemungkinan perdebatannya tuh sudah kelihatan. Kira-kira gini, kalau misalnya kemarin kita bahas soal bukan bahas ya, kemarin kita ada penugasan soal kampus merdeka. Judul mosinya kalau tidak salah saya lengkapnya adalah efektivitas kampus merdeka. Dari situ, seandainya tim pro berargumen bahwa kampus merdeka itu efektif gitu ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita bayangkan adalah bagaimana cara mengukurnya, efektif atau tidak. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, apakah kampus merdeka itu suatu kebijakan atau suatu status quo? Nah nanti kita akan membahas soal tipe lain. Apakah debat efektivitas
kampus Merdeka itu adalah debat faktual atau debat policy atau debat value. Nah, itu nanti pendefinisian kita terhadap mosi, pemahaman kita terhadap mosi itu mempengaruhi cara berargumen kita. Apakah kampus Merdeka itu merupakan suatu yang faktual atau status quo hari ini? Atau kampus Merdeka itu merupakan suatu kebijakan? Kalau dia kebijakan, gimana cara menguji efektivitasnya sementara dia belum dipraktekkan? Nah, kemungkinan-kemungkinan itu harusnya ya sudah muncul dalam pembedahan mosi. Sehingga kalau sudah menempuh bedah mosi diharapkan pada saat proses latihan, simulasi ya ini maksudnya, dan kegiatan puncaknya itu kompetisi, nggak mengalami kesulitan yang berarti. Terutama kalau ya mudah-mudahan masih sempat ya, tapi saya belum membuatkan slide-nya. Kalau kita membayangkan ada flow, saya ini pengalaman yang saya alami, terutama soal flow debate ya. Kenapa kita penting untuk punya flowing argument? Jadi kami itu debat dengan mosi penghapusan kolom agama di KTP. Bayangan kita adalah orang yang pro menghapus kolom agama itu pro menghapus kolom agama itu pertama karena bayangan kita ya, pertama karena diskriminasi. Terutama diskriminasi bagi penghayat kepercayaan, karena penghayat kepercayaan dipaksa mengisi kolom agama sesuai dengan agama-agama yang sah gitu. Padahal mereka penghayat kepercayaan, sehingga ada penghayat kepercayaan yang di KTP-nya itu Islam, atau di KTP-nya itu Hindu, atau di KTP-nya itu Buddha, padahal mereka bukan itu gitu. Diskriminasi pertama itu yang kita bayangkan terhadap penghayat kepercayaan itu. Yang kita bayangkan solusinya adalah memberi mereka kesempatan untuk mengosongkan kolom agama di KTP-nya. Waktu itu belum ada putusan MK ya, waktu kita debat ini. Itu flow pertama yang kita bayangkan. Kalau tiba-tiba tim pro-nya mengambil alih flow kita gitu ya, yang mereka gunakan adalah mereka mengatakan kolom agama itu diskriminatif. Oleh karena itu, yang mereka maksud menghapus kolom agama itu adalah memberi kesempatan secara terbuka. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa penghapusan kolom agama itu akan jadi kebijakan pemerintah, tapi mereka mengatakan penghapusan kolom agama itu adalah pilihan individual, sehingga orang berhak mengisi atau tidak mengisi. Sehingga kolom agama itu boleh kosong. Nah, kalau tim pro-nya begitu, kita harus membayangkan lagi kontranya harus gimana. Kalau tim pro-nya mengatakan bahwa kolom agama harus kosong, boleh kosong, kita berbalik untuk mengatakan bahwa mungkin kolom agama itu diskriminatif. Ini beralih nih, kita tidak akan mendebatkan value, kita tidak akan mendebatkan policy, karena tim kontra tidak mengatakan bahwa itu akan jadi polisinya pemerintah. Tim pro tidak mengatakan bahwa itu akan jadi polisinya pemerintah, tidak akan jadi kebijakannya pemerintah. Tapi pilihan individual, dia membawa nilai kan, nilai kebebasan, nilai pilihan bebas setiap individu. Maka debatnya kita tukar, nggak lagi debat policy. Kita nggak akan, kita tentu tidak akan memaksakan flow yang sebelumnya kontra gitu, yang sudah diambil alih oleh mereka dengan mengatakan harusnya kontranya begitu, tim pro harusnya mendukung penghapusan, kenapa tiba-tiba tim pro bikin pengosongan kolom agama. Dengan demikian sesungguhnya kita terlihat tidak siap ya, karena kita menyalahkan definisi mereka.
Yang harus kita lawan kan sebenarnya argumen mereka. Akhirnya debatnya pindah ke debat nilai. Kalau mereka bawa kebebasan individual, kita bawa nilai soal kewajiban negara untuk menjamin setiap pemeluk agama itu beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Kita memberikan suatu contoh ibadah yang sangat apa ya? Nggak tahu apakah ini berharga bagi teman-teman, tapi bagi saya sangat berharga ya. Ibadah kematian, ibadah kok kematian ibadah ya. Jadi kita mengatakan bahwa dengan adanya identitas keagamaan pada kolom KTP itu akan membuat kita bisa menjalankan ritual keagamaan bahkan terhadap mayat sekalipun. Karena justru kalau orang hidup gitu ya, dia mampu untuk menjalankan ibadahnya sendiri. Tapi kalau orang mati tanpa ada identitas, dia tidak akan mampu menjalankan ritual peribadatannya. Contoh itu diasumsikan dengan kecelakaan gitu ya. Kalau seseorang kecelakaan dan tiba-tiba meninggal tanpa ada kolom agama di KTP-nya, kita tidak akan tahu bagaimana cara menyelenggarakan jenazahnya, bagaimana cara merawat jenazahnya. Sehingga debatnya nilai itu, dari nilai kebebasan individual ke nilai kewajiban negara menjamin setiap pemeluk agama itu beribadah, gitu, punya hak untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Yang penting adalah bukan ketika mereka hidup, justru ketika mereka meninggal, negara masih mampu memberikan jaminan. Kalau orang hidup dia mungkin ya tanpa perlu dijamin negara pun dia sudah bisa menjalani ibadahnya sendiri. Nah, flowing itu membuat kita mampu memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian itu kan kita bayangkan bahwa diskriminasi itu terjadi pada penghayat kepercayaan. Tiba-tiba tim pro-nya dalam kompetisi itu mengatakan bahwa kolom agama itu diskriminatif justru terhadap agama yang resmi. Karena kata dia, kalau agama yang tidak resmi, kalau dia kosongkan kan terserah gitu ya. Tapi kalau agama yang resmi kan dia nggak bisa mengkosongkan. Kalau dia Islam dia akan tulis Islam gitu ya. Kalau dia Katolik dia akan tulis Katolik. Dia bawa contoh yang sulit untuk dibantah waktu itu. Jadi kita berhadapan dengan Universitas Khairun dari Maluku. Dia bawa contoh konflik di Ambon bahwa pada tahun itu ya, saya lupa dia menyebut tahun berapa. Konflik di Ambon itu melahirkan sweeping KTP. Setiap ketemu KTP Muslim itu digebuki. Bahkan mereka bawa contohnya gitu. Mereka bawa contohnya itu mereka menunjukkan dosen mereka sendiri yang pembimbing mereka waktu itu kakinya pincang karena dilempari bom. Molotov ya. Kakinya pincang karena dilempari bom. Hanya karena ketahuan bahwa di KTP-nya itu tertulis Muslim. Sehingga menurut dia, baik terhadap penghayat kepercayaan, bahkan terhadap agama resmi sekalipun, diskriminatif itu kolom agama. Nah, ini nggak pernah kita bayangkan ini, gitu kan. Tapi karena flowing debatnya bagus, seenggak-enggaknya kita udah membayangkan 4 argumen, 4 flow argumen, pro, kontra. Kalau kontranya ngambil jadi pro, kita punya kontra lagi, dan kita bisa mempersiapkan pro yang lain. Artinya pro, kontra, 4 lapis amunisi argumen. Tapi itu argumen yang mereka bawa nggak pernah kita bayangkan. Tapi karena flow-nya bagus, simulasinya rajin, akhirnya kita bisa
mensiasati flow itu dengan membawanya ke debat evidensi, debat bukti. Kita mengatakan bahwa tim pro hasty generalization, generalisasi yang gegabah. Mereka menyamaratakan semua kasus dengan yang terjadi pada dosen mereka. Padahal kasus yang terjadi pada dosen mereka adalah kasus yang sifatnya sifatnya kasuistik, tidak terjadi pada semua orang. Lalu kita katakan bahwa perdebatan kita adalah perdebatan ilmiah, bukan dalam rangka mengadili sekelompok orang, apalagi perdebatan yang lahir karena kebencian. Nah, itu aja argumennya. Dari argumen itu kita bisa agak membalik keadaan sedikit, akhirnya ya bisa menang 2-1. Nah, itu pentingnya bedah mosi. Nah ini seringkali calon debaters itu mengabaikan sisi pembedahan mosi ini. Kenapa? Karena menganggap bahwa tanggung jawab membedah mosi itu ada di penulis mosi, sehingga ya apa yang ditulis ya itulah yang diandalkan gitu. Padahal tugas yang seharusnya adalah waktu ada teman kita nulis, kita kritisi ide mereka, kita bantah argumentasi mereka, kita uji teori mereka, apakah teori itu dari otoritas yang dikutip itu adalah otoritas yang layak untuk dikutip. Kita periksa evidensinya gitu ya. Apakah bukti-bukti yang diajukan itu bukti yang relevan? Sampai kita ukur setiap kemungkinan solusi yang bisa muncul. Nah, kalau kita menyerahkan itu pada satu orang, pada penulis saja, saya yakin flow-nya tidak dapat. Meskipun ya saya tahu ya ada yang hebat-hebat gitu, yang mungkin dengan sendirinya dia mampu bikin flow gitu. Tapi saya percaya bahwa bersama itu jauh lebih baik. Ini saya tulis di halaman skripsi saya kayaknya. Satu kepala itu tidak akan cukup menampung ilmu yang sekian banyaknya, karena itu kita butuh berorganisasi. Termasuk dalam debat ini gitu ya. Satu kepala itu tidak akan mampu memecahkan mosi yang sedemikian kompleksnya, karena itu kita harus bedah mosinya gitu. Kita harus sama-sama melakukan pembedahan mosi. Nah, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Saya baru menjelaskan soal pentingnya bedah mosi. Ya, silahkan kalau ada. Ya Mas, dikit. Ya. Ingin mengkonfirmasi aja sih. Berarti yang nanti akan turun debat itu, yang menulis mosi, yang membedah mosi itu nggak mesti orang yang turun debat saja, tapi bisa ditugaskan kepada orang tertentu gitu ya? Yang gitu, atau gimana? Nah. Ya, itu pilihan nih. Semakin kesini kelihatannya, saya jujur aja ya, semakin kesini kelihatannya KPK itu kurang kurang merasa memiliki kompetisi. Jadi yang berkompetisi hanya yang terpilih aja gitu. Yang lain tidak merasa wajib untuk mendukung teman-temannya gitu. Paling-paling ya mendukung melalui doa bersama sebelum berangkat gitu. Nggak pernah datang latihan, nggak terlibat dalam bedah mosi. Ini cerita aja ya. Kalau dulu, tapi ini saya malas sebenarnya cerita kalau dulu itu gitu. Kesannya adalah terjebak nostalgia masa lalu gitu. Kalau dulu waktu saya masih
masih jadi junior ya, belum jadi ketua KPK itu. Saya ikut ke bagian bedah mosi itu untuk timnya Alvan. Mas Alvan itu generasi pendiri ya. Untuk timnya Alvan, timnya Rini, timnya Hanum. Jadi saya ikut bedah musinya. Dan jadi penulis mosi juga malah. Saya ikut tim PLF 2015 bedah mosinya, padahal saya juga nggak turun. Saya kan nggak pernah turun kompetisi lain di nasional ya, kecuali debat MK. Jadi kalau orang-orang menganggap saya banyak gelar itu keliru itu, karena saya punya 2 gelar aja sebenarnya di 1 gelar nasional, juara 2 debat MK, 1 gelar regional, juara 2 debat MK juga, dan sisanya 2 gelar, 1 gelar DIY dan 1 gelar fakultas. Nah, cuma 4 aja gelar saya itu. Dan bertumbuh ya. Kayak sekarang saya enggak tahu ya, apakah karena memang kompetisinya tidak tersedia atau malas bertumbuh sehingga targetnya tuh pasti nasional gitu ya. Saya turun debat pertama tuh targetnya nggak nasional tuh. Saya ikut debat politik yang diadakan PC IMM Sleman. Debat yang ya antah berantah lah kira-kira gitu ya. Untuk apa? Untuk sebagian orang mereka tidak akan mau turun di situ gitu. Tapi saya turun di situ dengan yang membedah adalah junior saya namanya Adi Nugroho. Jadi dulu tuh bedah mosi itu tidak dilakukan oleh tim. Ada yang lebih unik lagi sebenarnya. Debat MK itu kan mosinya sudah dikeluarkan biasanya. Kalau sekarang enggak ya. Kalau dulu mosinya udah dikeluarkan di proposal. Jadi di proposal itu sudah ada mosinya. Di proposal yang dikirim oleh Pusdik MK itu. Karena sudah ada mosinya, bedah mosi dulu baru seleksi. Sehingga semua anggota KPK itu kebagian bedah mosi. Setelah bedah mosi, nanti di vote mosi mana yang mau kalian jadikan bahan seleksi, kata seniornya lah kira-kira. Pilih 2 mosi yang vote-nya paling banyak, dari mosi itulah kita seleksi. Jadi timnya belum terbentuk, kita sudah bedah mosi. Tapi itu masa lalu ya. Hari ini mungkin kompetisinya banyak ya, dempet-dempet, sehingga tidak mungkin untuk melibatkan semua orang. Dempet debat UNES sama Untak Semarang gitu ya. Dempet debat apa sama debat apa, sehingga akhirnya bedah mosi itu terbatas di tim. Yang penting bukan siapa yang membedah atau berapa banyak yang membedah. Yang penting adalah pembedahan itu bukan tanggung jawab penulis. Nah itu, bahwa bedah mosi itu tidak berakhir dengan mendengarkan presentasi penulis. Bedah mosi itu harus hidup, ya, harus dinamis, harus kita harus uji evidensinya, bahkan boleh dan sangat mungkin untuk membongkar apa yang sudah ditulis gitu ya. Kira-kira gitu nih. Tadi. Terima kasih Mas. Atau dari yang lain, dari Azmi lagi juga boleh. Yang terakhir itu tadi yang penting ya, bahwa bedah mosi itu tanggung jawab bareng-bareng gitu. Entah bareng-bareng itu bertiga di timnya, entah bareng-bareng itu tim dan seniornya yang ngelatih, atau bareng-bareng itu semua anggota KPK, tapi yang pasti bedah mosi itu bukan tanggung jawab penulis tok gitu, yang berhenti dengan setelah paparan ya udah gitu. Paparannya yang harus didalami. Oke? Ada lagi?
Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit. Sorry ya kalau ini agak kurang seperti yang kemarin, karena kalau pengenalan itu masih banyak gamesnya. Kalau ini aktivitasnya lebih banyak, ya dialog-dialog begini. Kita lanjutkan. Yang apa yang penting ketika kita membedah musik? Ini salah satu yang penting dan mungkin yang utama adalah menganalisis tipe proposisi yang didebatkan. Yang tadi saya bilang ya, kalau debatnya adalah debat fakta, maka isinya adalah X adalah Y gitu ya. X adalah Y atau X akan menjadi Y gitu, future facts ini ya. Jadi kalau debatnya fakta, yang penting itu adalah memahami apa adalahnya gitu. Apa adalahnya, apa ya? Pokoknya tipe proposisinya tipe proposisi fakta. Kemudian ada tipe proposisi nilai. Tipe proposisi nilai itu contohnya adalah X adalah baik gitu ya. Atau X lebih baik atau lebih bernilai daripada Y gitu ya. Ini punya, kalau debat nilai ini biasanya ada ethical dimensionnya, ada dimensi etikanya. Atau debat policy. Debat policy itu tipe proposisinya adalah kita harus melakukan ini atau kita tidak boleh melakukan ini. Dari tipe proposisi ini ada pertanyaan nggak? Saya agak sulit menjelaskannya sih, karena ini cuma apa ya? Cuma klasifikasi aja. Tadi proposisi itu ada 3, ada tipe proposisi fakta, ada tipe proposisi nilai, ada tipe proposisi policy. Atau kita uji deh. Ada yang mau menguji? Kira-kira mosi pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual itu tipe proposisi apa? Selain Azmi deh. Risman, bisa ini nggak ya? Bisa nyala nggak mic-nya? Atau Kelvin? Oke, Cynthia udah nyala mic-nya, atau Cynthia deh. Pengesahan kalau dari saya mungkin itu tipe preposisi kebijakan atau polisi, Mas. Soalnya kan di RUU PKS kan disahkan atau tidak, berarti kan kita harus melakukan ini atau kita tidak boleh melakukan ini. Artinya apakah kita harus mengesahkan ini atau tidak disahkan, begitu. Oke. Kalau efektivitas kampus Merdeka? Nilai mungkin? Kalau satu lagi apa ya? Hukuman mati bagi koruptor? Kalau hukuman bagi korupsi bisa masuk fakta atau nilai? Kurang tahu. Tapi kalau korupsi sih sepertinya fakta. Atau nilai, nggak tahu. Yang lain? Ini berapa orang? Banyak nggak sih ini? 13 orang. Oke. Yang tampil di layar saya kok dikit ya? Ini. Siapa lagi kira-kira ya? Faisal atau Faisal ini panggilannya? Ya kira-kira gitulah ya. Jadi hukuman mati bagi koruptor itu bisa juga debat policy itu. Kenapa bisa debat policy? Karena
apakah kita harus memberi koruptor itu hukuman mati atau tidak, terutama berkaitan dengan polisi pemidanaan. Apakah hukuman mati itu masih layak? Itu juga ya, meskipun ada putusan MK yang mengatakan hukuman mati di Indonesia masih boleh ya, tapi kan 70% negara di dunia ini sudah meninggalkan hukuman mati. Tapi bisa juga debat faktual, karena kan ada data bahwa 10 negara dengan tingkat kejahatan terendah itu tidak mempunyai pidana mati. Denmark tidak punya pidana mati, Denmark tidak punya pidana mati, Kanada tidak punya pidana mati. Di banyak negara itu tingkat kejahatannya rendah tapi tidak punya pidana mati. Selandia Baru tidak punya pidana mati. Sementara negara-negara dengan pidana mati tingkat kejahatannya tinggi, seperti Cina, Indonesia, ya, Saudi Arabia, itu tingkat kejahatannya tinggi. Bisa juga kita debat fakta, bisa juga debat nilai soal soal nilai ya, soal hak hidup dan soal hak asasi manusia nanti kalau debatnya nilai. Soal hak individu dan hak komunal atau hak komunitas, hak masyarakat lah gitu ya. Nah, itu tipe proposisi. Saya lanjutkan slide-nya. Nanti kalau ada yang ragu boleh dipotong ya. Selanjutnya setelah dianalisis tipe proposisinya, kita akan melakukan melakukan analisis logika atau mencari alasan lah, katakan bentuk reasoning. Ini juga klasifikasi ya. Argumen itu kira-kira bisa dilakukan dengan 4 cara. Ini cara yang gampang, meskipun ada cara lain yang nanti teman-teman akan ketemu sendiri dalam bedah mosi atau dalam simulasi. Yang paling gampang itu argumen by example, argumen dengan contoh. Argumen dengan contoh itu biasanya ya kayak yang tadi saya bilang, fallacy-nya adalah hasty generalization, generalisasi yang gegabah, terlalu gampang membuat umum sesuatu, atau mungkin stereotyping lah, gitu, stereotyping. Jadi paling gampang itu sebenarnya argumen dengan contoh. Tingkat yang kedua adalah argumen dengan analogi, dengan membandingkan. Nah, kesalahannya biasanya di false analogi gitu ya, salah cara membandingkan atau salah instrumen pembanding. Saya kasih contoh ini. Kalian tahu hakim ini, Bismar Siregar? Ada yang tahu Bismar Siregar? Nggak ada yang tahu? Belum tahu ya. Hakim Bismar Siregar itu adalah hakim di Indonesia, beliau sudah meninggal, yang dikenal progresif, yang menghukum ini. Pada umumnya kita karena KUHP kita masih Belanda, pada umumnya kita mengatakan bahwa hubungan suka sama suka itu nggak bisa dihukum. Tapi oleh Bismar dihukum sama dia. Tapi hukumnya bukan dengan hukum ini, bukan dengan pasal tentang zina atau pencabulan atau yang lain-lain, tapi dengan pasal penipuan. Jadi laki-laki itu menjanjikan akan menikahi seorang perempuan, sehingga dengan janji itu perempuan itu rela menyerahkan. Ada yang orang Sumatera di sini, mungkin orang Sumatera tahu ya, bahwa bagi orang Sumatera barang itu adalah
barang itu adalah ini, alat kelamin. Kata-kata barang bagi orang Sumatera, terutama orang Medan, orang Padang, orang Jambi, itu adalah alat kelamin. Sehingga oleh Bismarck dianggap si laki-laki menipu seorang perempuan sehingga menyerahkan barangnya. Nah, makanya dihukum. Kalau mungkin kita setuju-setuju aja ya, tapi secara analogi itu kan keliru itu. Mempersamakan alat kelamin ya entah laki-laki entah perempuan dengan nilai kebendaan. Itu salah satu false analoginya, sehingga di Mahkamah Agung kan putusannya dimentahkan oleh Mahkamah Agung ketika kasasi. Lebih-lebih karena teori ya, bukan karena sekedar salah analogi. Karena teori bahwa di pidana itu dilarang analogi. Ya, lebih-lebih karena teori sebenarnya, karena di pidana dilarang analogi. Tapi secara struktur analoginya juga keliru. Kenapa menganalogikan sesuatu yang sebenarnya tidak punya nilai kebendaan dengan benda? Kalau itu sesuatu yang punya nilai kebendaan, boleh dibeli kan, boleh disewa, boleh dibeli, boleh dipinjam gitu. Dengan demikian, sebenarnya kalau dibayar kan selesai sebenarnya. Nah, tapi itu salah satu contoh false analogi. False analogi yang kedua yang saya contohkan itu gini. Ada mosi debat larangan atau larangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan ultra petita, atau mosinya itu judulnya adalah ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Si tim ini menganalogikan dengan kan ultra petita itu intinya adalah hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang dimohon atau yang diminta oleh pemohon. Kalau hakim melakukan lebih dari apa yang diminta oleh pemohon, itu namanya melakukan ultra petita, dan itu nggak boleh. Dia analogikan kepada contoh, kalau si pemohon menanam jagung, itu tidak mungkin buahnya adalah pisang. Bagi saya itu analogi yang keliru, karena saya punya analogi lain gitu untuk membolehkan ultra petita. Jadi kalau Anda punya sawah, Anda menanam padi, yang tumbuh tidak hanya padi, rumputnya juga ikut tumbuh. Jadi analogi saya juga salah ya, analogi dia juga salah, tapi itu menunjukkan bahwa ada false analogi kadang-kadang dalam kita kalau kita menggunakan argumen analogi. Ada lagi argumen analogi berikutnya yang menurut saya keliru, itu adalah hutang negara. Jadi dia menganggap negara ini ibarat rakyat ini ibarat penumpang di dalam balon gas, dan utang negara itu ibarat gas yang terus disuntikkan ke dalam balon itu. Menurut kita, hutang negara itu akan membuat kemajuan kita akan lebih baik sehingga balonnya makin gede, terbangnya makin tinggi. Tapi kalau itu tidak terkontrol, balonnya bisa saja meledak dan rakyat akan jatuh seluruhnya. Menurut saya itu analogi yang keliru juga, karena ya begitulah. Menurut saya nggak layak itu menganalogikan. Ya meskipun itu bisa-bisa saja diterima secara logika ya. Tapi itu nanti kalau kelirunya oke. Kelirunya ada di buku Improve Your Ability ala Debat. Bentar kita lihat kelirunya di mana ya. Saya lupa kelirunya di mana.
Saya lupa kelirunya di mana sih. Karena ini bukan ini sebenarnya. Contohnya Mas Adi. Tapi nanti saya carikan kelirunya apa. Di buku Improvability ala Debat itu ada kalau nggak salah. Berikutnya, argumen from authority. Ini argumen dengan mengutip otoritas tertentu atau ahli gitu ya. Nah ini ini kritik nih terhadap terhadap Instagramnya KPK. Otoritasnya harus diuji ya. Kalau dia quote hukum harus lahir dari pemikir hukum. Kalau dia quote populer, ya jangan dikatakan sebagai quote hukum meskipun berdimensi hukum. Contoh kesalahan authority juga biasanya adalah membandingkan opini yang lahir dari seseorang dengan opini sebagai pendapat expert opinion dengan opini yang dilahirkan dari riset. Contoh Contoh authority yang berbeda juga adalah hasil survei dengan hasil sensus atau statistik gitu. Badan Pusat Statistik itu kan setiap tahun itu kan merilis statistik Indonesia ya, kayak indeks pembangunan manusia segala macam. Kalau itu dibanding dengan hasil survei, secara otoritas lebih tinggi data yang dihasilkan oleh BPS. Atau kalau itu adalah data mengenai kebakaran hutan, seharusnya lahir dari Dinas Kehutanan atau Kementerian Kehutanan atau Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibanding lahir dari Menteri Agraria, meskipun sama-sama ngurus tanah ya. Tapi kalau untuk data kebakaran, kayaknya kita harus lebih percaya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atau kalau untuk data impor atau ekspor, mungkin kita harus lebih percaya pada Kementerian Perdagangan daripada kepada Kementerian Pertanian. Karena izin ekspor dan impor itu kan keluar dari sana. Nah itu contoh argumen by authority. Kalau kita sandingkan misalnya kutipan yang lahir dari hukum online dengan kutipan yang lahir dari jurnal konstitusi, nah itu lebih tinggi secara otoritas kutipan yang lahir dari jurnal konstitusi. Karena basisnya kan ada pasti basis riset. Atau apalagi ya. Atau Kompas dengan Facebook gitu. Dengan Twitter gitu. Nah itu lebih tinggi Kompas pasti. Nah itu contoh argumen by authority. Yang terakhir argumen by definition. Ini nanti silogismenya yang bermasalah. Tapi karena ini klasifikasi, jadi saya sulit juga untuk menjelaskannya kalau kita tidak ujikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tadi berarti sudah 2 ya. Satu menguji proposisi, menganalisis proposisi. Iya, ini siapa? Cynthia. Oke. Kan tadi Mas bilang kalau menganalisis tipe preposisi kan ada 3, fakta, nilai, atau kebijakan. Terus kan tadi kan Mas mengambil sampel yang masalah hukuman mati untuk koruptor. Itu berarti kalau misalkan satu mosi itu bisa dibagi menjadi 3 preposisi, bisa fakta, bisa nilai, bisa kebijakan. Nah, dari mana kita bisa menilai kalau debat itu tuh fakta, nilai, atau kebijakan? Nah, itu gimana? Berarti setiap mosi itu
bisa diarahkan ke tiga preposisi ini tadi dong? Nggak setiap mosi. Ada mosi yang sifat proposisinya tunggal. Ada mosi yang sifat proposisinya ganda. Ada mosi yang sifat proposisinya jamak. Nah, itu pentingnya bedah ya. Dan pro kan sebenarnya apa ya? Ini dalam konteks debat kompetitif ya. Debat kompetitif itu kan arah permainan ditentukan oleh pro. Bagaimana pro mendefinisikan mosi, itu menentukan bagaimana kontra meresponnya. Kalau pro mendefinisikan mosinya sebagai mosi atau proposisi kebijakan, habis lagi baterainya. Kalau pro mendefinisikannya sebagai mosi dengan proposisi kebijakan, tim kontra harus meresponnya dengan kebijakan juga kan, dengan cara kebijakan juga. Karena kalau tidak begitu, nanti debatnya apa istilahnya Torik itu, debatnya akan jadi debat searah gitu ya. Tim pro ngomong sesuai konstruksi pro, tim kontra ngomong sesuai konstruksi kontra, sehingga nggak terlihat ada perdebatan. Nah, kalau yang terjadi begitu, saya punya keyakinan yang menang itu pro gitu. Kenapa? Karena kan kewajiban kontra membantah pro kan. Sementara kontra tidak melakukan itu kan berarti kontra tidak melakukan tugasnya. Pro kan melakukan tugasnya, berarti pro menang. Itu logika sederhananya. Jadi kita harus menguji setiap kemungkinan, makanya tadi saya bilang bedah mosi itu penting, tidak mungkin hanya mengandalkan penulis. Karena ada mosi debat tuh yang tunggal ya, yang hanya kebijakan saja. Ada juga mosi itu yang ganda dia, bisa faktual, bisa kebijakan, tergantung argumennya. Dan debat itu boleh juga membawa tiga proposisi sekaligus. Tiga proposisi sekaligus itu maksudnya pembicara satu akan bicara dalam konteks faktanya, pembicara dua akan bicara dalam konteks nilai apa yang ingin didorong, dan pembicara tiga mungkin akan bicara dalam konteks kebijakan apa yang seharusnya diambil. Itu mungkin saja untuk terjadi. Tapi mungkin juga untuk terjadi dari pembicara pertama udah bicara nilai, pembicara dua juga udah bicara nilai, pembicara tiga masih bicara soal nilai mana yang lebih baik. Nah, itu juga mungkin terjadi. Jadi bukan setiap mosi ada tiga-tiganya dan bukan setiap mosi juga tunggal, tapi pasti ada mosi itu yang punya proposisi ganda, ada yang punya proposisi tunggal. Gitu ya, Tian? Yang lain ada? Aku kurang paham ini, Mas. Yang paham ya? Yang polisi argument from definition itu polisinya. Oh, argument from definition. Yeah. Nah, aku carikan contoh lah ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh. Tapi kalau nggak bisa ya kita terima aja. Ini sebenarnya ini nggak dalam konteks bedah mosi. Ini dalam konteks meter komponen, tapi nggak apa-apa. Coba lihat. Aku singgung sedikit meter komponen ya, supaya ini agak nyambung sedikit dengan pertanyaannya Agni. Jadi meter komponen itu adalah komponen materi ya. Iya kan ya? Meter komponen itu komponen materi. Itu yang di tempat kalian isinya apa? Yang tampil kualitas bukti ya? Entah, salah. Meter komponen. Sorry agak lama. Nah ini.
komponen materi itu kalau mau debat itu terdiri dari 3, premis, analisis, dan evidensi. Premis adalah dasar pemikiran yang disampaikan dalam bentuk 1 atau 2 pernyataan sebagai dasar suatu argumen untuk mendukung atau menolak mosi. Ini sebenarnya kalian gunakan untuk case building ya, bukan untuk bedah mosi. Karena kalau untuk bedah mosi, semua argumen keluar dulu. Kalau meter komponen, kalian sudah pilih argumen mana yang mau kalian jadikan jadikan pegangan lah gitu, jadikan bahan. Premis adalah dasar pemikiran yang disampaikan dalam bentuk 1 atau 2 pernyataan sebagai dasar suatu argumen untuk mendukung atau menolak mosi. Premis itu kesalahannya biasanya one-liner, nggak mengikutkan analisis ya. Sementara analisis adalah pernyataan yang ditujukan untuk mendukung premis. Cara paling mudah adalah dengan menjelaskan variabel premis. Menjelaskan variabel premis ini maksudnya mendefinisikannya. Evidence adalah kumpulan contoh, fakta, referensi, atau kutipan ahli yang berfungsi mendukung mosi. Ini contoh premisnya. Mosinya adalah legalisasi prostitusi, judul mosinya. Premis yang kita gunakan adalah prostitusi akan lebih aman dan lebih mudah diatur, dikendalikan jika disahkan atau dilegalkan oleh pemerintah. Apa yang saya maksud dengan kesalahan one-liner? Kesalahan one-liner itu adalah terlalu banyak premis dan tidak punya penjelasan. Ini contohnya kesalahan one-liner. Prostitusi lebih aman dan lebih mudah jika diatur dan disahkan oleh pemerintah. 1. Prostitusi dapat menjadi aset berharga bagi pendapatan nasional atau pendapatan negara. 2. Pandangan masyarakat terhadap prostitusi sangat dinamis sehingga bisa berubah dan berkembang. Nah, ini masing-masing kan premis-premis semua, sehingga nggak saling berkaitan satu sama lain sebenarnya. Nggak ada kaitannya antara legalisasi prostitusi dengan pendapatan negara atau dengan pandangan masyarakat. Meskipun itu bisa menjadi premis berikutnya, tapi premis pertama harus dijelaskan dulu. Lalu meter komponen itu dari premis kita naikkan ke analisis. Prostitusi akan lebih aman dan lebih mudah diatur atau dikendalikan jika disahkan atau dilegalkan oleh pemerintah. Nah, dilegalkan atau disahkan oleh pemerintah ini kita subset. Kita subset itu apa ya? Kita jadikan set di bawahnya. Di bawah premis bahwa prostitusi akan lebih mudah dan lebih aman jika diatur jika disahkan oleh pemerintah, kita subset, disahkan dan dilegalkan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah melegalkan suatu bisnis berarti menetapkan atau harus ada standar dan hukum yang diatur tentang cara menjalankan bisnis itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kasus prostitusi, jika dilegalkan, pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang wajib diikuti dan memiliki hukuman mencakup penggunaan wajib kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan untuk pekerja, pembatasan usia untuk pekerja dan klien, dan termasuk tempat bisnis. Yang lebih penting lagi, mereka yang melanggar aturan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Nah, itu namanya argumen by definition, argumen by subset. Jadi variabelnya kita subset bawah, kita definisikan secara utuh. Ini supaya lanjut aja meter komponen ya. Lalu premis itu tadi kita tambahkan bukti. Prostitusi akan lebih aman dan lebih mudah diatur jika disahkan oleh pemerintah. Contohnya adalah pariwisata seks yang dilegalkan di Thailand. Terbukti mampu memberantas pekerja seks di bawah umur dan mampu mencegah perdagangan manusia atau illegal trafficking, illegal human trafficking. Kira-kira gitu. Gimana, Ami? Sampai penjelasannya soal argumen by subset atau argumen by definition itu. Intinya ada ketidaksesuaian
antar premis dengan definisi yang dijelaskan gitu ya Mas ya. Itu menjadi fallacy-nya di situ gitu. Ya. Jadi kelirunya di situ. Premis itu apa masih bersifat asumsi gitu Mas? Bisa. Premis itu hanya pernyataan kita dalam rangka mendukung atau menolak mosi. Bisa saja asumsi, bisa opini. Ya gimana menyebutnya ya? Faktual juga sebenarnya bisa, tapi kalau faktual kita taruh di evidensi lah, yang nggak akan kita taruh di premis. Oh tadi, oke, benar Cynthia, begitu penjelasannya. Waduh, kita melompat satu nih ke meter komponen. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan lain? Atau kita lanjutkan dulu deh. Ada pertanyaan itu siapa itu yang bunyi mic-nya? Ada? Tanya aja loh, nggak apa-apa. Aku lebih suka ditanya daripada menjelaskan banyak-banyak. Kita lanjutkan deh ya. Selanjutnya kualitas bukti. Belum tampil ya, sebentar. Kualitas bukti. Tadi kita sudah ngomong proposisi, sudah ngomong reason. Reason kan ya sebelum ini ya. Bentuk-bentuk reasoning. Lalu ini kita akan ngomong evidensi. Yang penting di evidensi itu bukan berapa banyak contohnya. Atau ya bukan itu yang sebenarnya yang paling penting itu. Berapa banyak contohnya, berapa banyak datanya itu nggak terlalu, bukan nggak terlalu ya, penting juga, tapi yang lebih penting adalah kualitas buktinya. Apakah pendapat ahli yang kita kutip itu adalah ahli yang relevan untuk membicarakan ini? Atau data yang diberikan peneliti. Pastikan juga menjelaskan kenapa sumber yang kita peroleh itu dapat dipercaya. Misalnya kalau kita mengutip seseorang gitu ya, kalau dia adalah common people gitu ya, people apa ya, orang yang diketahui oleh semua orang, misalnya Soekarno atau Soeharto atau Supomo atau Yamin, itu kita tidak perlu jelaskan mereka siapa. Tapi misalnya kalau kalian mengutip Ahmad Reddy, ada yang kenal Ahmad Reddy di sini? Ada yang kenal Ahmad Reddy? Berarti penjelasan yuridis sosial, ya maksudnya analisis. Kalau tidak, kalau kita membayangkan bahwa tidak semua orang akan kenal dengan Ahmad Reddy, kita harus jelaskan. Menurut Dr. Ahmad Reddy, ya, ahli hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara, nah itu untuk menunjukkan bahwa kutipan kita diambil dari otoritas yang layak. Atau kalau misalnya kita mau mengutip siapa ya? Mengutip, tapi itu juga sangat ini ya, sangat tergantung pada siapa orang yang kita kutip ya. Misalnya kita ngutip Andi Hamzah, kayaknya nggak perlu dijelaskan ya, Profesor Hukum Pidana dari Universitas Hasanuddin gitu misalnya. Atau kalau kita ngutip Romli Atmasasmita, ini kayaknya nggak perlu dijelaskan. Atau kalau kita ngutip Saldi Isra, itu nggak perlu kayaknya dijelaskan. Tapi kalau kita ngutip Hesti Armiwulan, itu mungkin harus dijelaskan. Hesti Armiwulan adalah dosen atau pakar hukum tata negara dari Universitas Surabaya. UNESA itu apa ya? Universitas Surabaya, kira-kira gitulah. Atau
Menurut Dr. Martita dalam bukunya Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator ke positif legislator. Nah, itu kita menunjukkan dua otoritas. Satu, Dr. Martita sebagai ilmuwan. Dua, Dr. Martita itu sudah punya buku judulnya negatif MK dari negatif legislator ke positif legislator. Nah, itu pentingnya menunjukkan kualitas bukti supaya yang kita kutip itu bisa dipercaya orang. Kemampuan yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan bukti. Tapi ini susah-susah gampang ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau ada dua kutipan atau dua sumber, kita menjelaskan bahwa sumber kita lebih unggul dari lawan. Ini contohnya ditunjukkan oleh timnya Mbak Rini waktu debat MK yang mereka juara 1 itu. Jadi timnya lawan itu mengutip demokrasi deliberatif bukan dari jargon Habermas. Sementara kita mengutip demokrasi deliberatif dari jargon Habermas. Dan semua yang belajar ilmu politik dan ilmu tata negara tahu bahwa yang pertama kali mengatakan ada public space dan public space dan public discourse dalam demokrasi itu adalah jargon Habermas. Yang demokrasi yang ada public space dan public discourse itu disebut demokrasi deliberatif. Jadi secara konsep otoritas yang kita kutip bisa dianggap lebih valid karena otoritas kita adalah otoritas pertama yang melahirkan teori deliberatif itu. Sementara otoritas yang dikutip oleh UNPAD itu adalah mungkin generasi kedua atau generasi ketiganya. Nah, tapi ini nggak terlalu banyak juga dalam debat. Ini keberuntungan aja ini. Kalau kita bisa mampu menunjukkan bahwa sumber kita lebih unggul dari sumber lawan. Tapi kita pernah kalah karena sumber ya. Kita ngutip sumber hukum online waktu CMCC. Jadi ditanya sama pengacaranya pemerintah, itu kutipannya dari mana ahli gitu. Dari hukum online kata ahlinya. Kami punya kutipan dari penelitian UNPAD gitu. Nah, akhirnya kita kalah kualitas lah. Selanjutnya adalah ini dalam konteks menyusun standing ya, menyusun kerangka berpikir. Jadi apa pendekatan utama yang perlu? Pendekatan utama yang perlu itu adalah pendekatan masalah ke solusi dengan menunjukkan kebutuhan terhadap solusi yang kita usung. Yang kedua adalah keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu maksudnya dengan menunjukkan atau menawarkan bahwa kebijakan atau situasi yang kita tawarkan itu lebih baik daripada situasi sekarang ini atau situasi kalau kita tidak melakukan apa yang kita jadikan solusi. Dua pendekatan utama itu begitu. Kalau pendekatan kontranya adalah tiga ini bisa dijadikan panduan bahwa kebijakan yang diusulkan tim pro tidak terlalu dibutuhkan atau kebijakan yang diusulkan tim pro tidak benar-benar memberikan keuntungan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan yang mereka klaim, atau yang ketiga kebijakan mereka akan menyebabkan kerugian yang melebihi kebaikan atau kemanfaatan yang mungkin dihasilkan oleh kebijakan itu. Itu tiga cara pendekatan kontra. Ini hampir pasti ini bahwa setiap proposisi debat akan melahirkan dua nilai. Yang penting dalam debat adalah how do we justify one over the other gitu. Bagaimana kita menunjukkan keseimbangan antara keduanya. Ada privacy dengan safety, ada freedom dengan security, ada globalisasi dengan lokalistik, ada nasionalisme dengan internasionalisme, ada hak individu dengan hak individual right dengan social right gitu. Ada banyak lah gitu. Ada administrative law dengan
penal law gitu. Kita mau mengambil administrative sanction kah atau mengambil penal sanction gitu. Cara menyelesaikannya 3 cara ini. Satu, nilai memaksimalisasi nilai yang lain, misalnya keadilan ekonomi akan memfasilitasi terwujudnya perdamaian. Atau satu nilai merupakan syarat dari nilai yang lain, contohnya hanya keadilanlah yang memungkinkan terwujudnya perdamaian, atau ya pokoknya begitu ya caranya. Atau one value more important than other gitu ya. Nilai ini lebih baik dari nilai, atau lebih penting dari nilai yang lainnya. Barangkali itu dulu hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tadinya saya mau lanjut ke meter komponen, tapi tadi juga sudah disinggung. Saya pikir kita cukupkan saja lah, karena meter komponen juga cuma sampai situ. Sebenarnya ada satu lagi ya, contoh no action and then, tapi saya belum bikinkan presentasinya. No action and then itu kira-kira apa, status quo-nya apa, kemudian action kita apa terhadap status quo, lalu apa yang akan dihasilkan oleh itu. Nah, itu format argumen debat yang saya sukai dan paling umum. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Saya sudah baca tugas-tugas teman-teman itu, beberapa beberapa bagus, tapi beberapa juga masih perlu dikoreksi. Jebakan naratif itu biasanya ini, kalau mengambil versi naratif ya, jebakannya biasanya adalah bunganya terlalu banyak. Sehingga ya mungkin secara naratif ada 2-3 halaman, tapi kalau kita peras argumennya mungkin hanya ada 1 atau 2 argumen. Itu kelemahannya naratif. Kelemahannya pointer biasanya adalah sering ini, one liner jatuhnya, gitu ya. Kadang-kadang satu sama lain tidak berhubungan ya. Tapi kalau nanti dibedah kita akan ngelihat tuh ada hubungannya. Tapi kalau cuma baca aja, ya itu tadi kesalahannya one liner biasanya. Jadi cuma ditaruh-taruh aja. Poin 1, poin 2, poin 3 cuma ditaruh-taruh aja. Jadi dua-duanya punya kelemahan ya. Tapi dari yang teman-teman lihat itu, yang mosi yang benar-benar saya tulis itu adalah mosi yang judulnya penunjukan pengisian jabatan wakil kepala daerah melalui pengangkatan. Itu pro dan kontranya, itu adalah mosi tulisan saya. Mosi naratif itu mosi tulisannya Mbak Iva. Mosi pointer untuk penunjukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu mosinya Mas Toro. Kemudian mosi yang versi makalah itu mosi waktu saya debat MK 2015. Itu barangkali kalau enggak ada, atau saya paksa bertanya deh. Aisyah Nabila Taufika, ada pertanyaan? Cukup, Mas. Cukup ya. Anissa Zahra? Cukup, Mas. Cukup juga. Azmi? Udah, Mas. Tadi. Bagus? Bagus ya. Ada pertanyaan?
Jangan-jangan kalian nggak bertanya nih Cukup, gara-gara nggak Mas. mengerti. Jangan-jangan gara-gara nggak mengerti ini. Kelvin? Kalau nggak mengerti nih, salah saya berarti. Kelvin ada? Faisal ada? Ayas ada ya pertanyaan? Berusaha mencerna dulu, Mas. Laila? Boleh. Ditulis atau dibicarakan? Dibicarakan. Jadi kalau kita nulis mosi itu bagusnya banyak atau singkat aja, Kak? Kalau saya nulis biasanya banyak ya, tapi singkat juga kalau ininya dapat nggak masalah juga sih. Standar nulis mosi itu kalau dulu ya 5 halaman. Kalau sekarang terakhir saya nulis mosi justru 2 halaman dirasa cukup karena yang penting itu kalau sekarang ini supaya kalian bertumbuh ya, bukan menyusahkan. Supaya kalian bertumbuh. Kalau sekarang mungkin kalian perlu nulis banyak. Karena karena bisa jadi teman-teman tuh belum cukup tajam bridgingnya. Jadi semuanya perlu ditulis. Tapi kalau makin lama, makin ya setahun sudah debat selama setahun gitu atau 2 tahun gitu. Kalau teman-teman semester 3 sekarang, berarti di semester 5-nya itu sudah mungkin barangkali 2 halaman tuh cukup, 1 halaman cukup. Tapi kalau sekarang ya 5 halaman, 7 halaman tuh masih mungkin untuk ditulisnya. Ya tulis aja dulu semuanya. Tapi nanti perlahan-lahan akan makin dikit. Kayaknya kita membayangkannya kebalik ya. Bahan tulisan mosi itu untuk dibedah. Iya emang untuk dibedah. Jadi nanti kalau nulisnya, kalau debatersnya pemula-pemula, kalau kita nulisnya sedikit, bedahnya jadi makin dikit gitu. Tapi kalau kita nulisnya banyak, kemungkinan pembedahannya makin dalam juga besar gitu. Tapi kalau kita nulisnya sedikit, kemungkinan untuk dibedah makin dalam itu kecil. Tapi kalau kita sudah lama debat, jangankan nulisnya dikit, nggak ditulis aja tuh masih bisa bedah mosi gitu ya. Impromptu itu kan kita nggak pernah nulis sebenarnya, tapi dalam case building itu pasti terjadi pembedahan mosi. Karena sudah kuat itu bridgingnya. Jadi bayangannya jangan kebalik ya. Kelihatannya kita membayangkannya terbalik. Kita membayangkan bahwa kalau debaters baru pemula itu nulisnya dikit, tapi kalau yang udah lama-lama makin banyak nulisnya. Justru sebaliknya kalau menurut saya ya, yang baru-baru tuh nulis harus banyak supaya makin dalam tuh pembedahannya. Makin lama makin sedikit nulisnya enggak masalah karena sama-sama sudah kuat. Dari nulis mosi kalian akan ini nanti. Kalian akan menemukan karakter.
karakter pembicara terutama ya. Saya jujur ya, saya bukan karakter pembicara teoritik. Jadi saya kalau disuruh ngomong teori apa tuh nggak cocok. Saya itu karakter evidensi, karena referensi saya menulis itu lebih banyak dari koran, dari Kompas, dari hasil-hasil survei gitu, dari nonton talk show. Sementara saya beruntung punya tim yang bagus 2 kali. Jadi saya dapat tim dengan pembicara teori yang cukup bagus namanya Husen, dan tim dengan pembicara teori yang bagus juga namanya Adi. Nyari data juga nggak bisa dia. Jadi nanti kalau nulis itu akan berkembang karakternya. Karena Adi itu kalau nulis motifnya buku, motifnya jurnal gitu. Nah, semakin sering nulis nanti teman-teman akan menemukan karakter debatnya ya. Kalau teman-teman baca tulisan saya di jurnal itu biasanya sangat langsung ke fakta. Tema kajian ini adalah tentang ini. Data di Indonesia menunjukkan data, baru saya rumuskan masalah. Kalau Adi enggak, dia kutip dulu, negara Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum begini, baru dia rumuskan masalahnya. Nah, itu gaya saja. Mau gayanya teoritik atau mau gayanya data gitu tuh bebas, tapi nanti akan berkembang seiring semakin sering kalian nulis. Nah itu tadi ya, kenapa kita perlu bedah Mosi? Karena karakter itu tadi, saya nulis Mosi itu pasti banyak banget datanya, sementara filosofinya kurang. Akhirnya di bedah Mosi nanti Adi akan bilang, wah ini bisa dikaitin mas sama teori ini ya, gitu loh. Kalau kita nggak pernah bedah, nggak tahu kita ini teorinya apa. Wah ini bisa nih pakai teorinya Gramsci gitu misalnya dia. Wah ini bisa nih demokrasi deliberatif aja kita taruh sini gitu. Atau misalnya Adi bilang, nah ini GBHN tuh gini-gini mas, ada teori tentang perencanaan pembangunan. Adi itu motifnya Belanda kalau saya nggak salah waktu itu. Terus saya bilang, nanti saya cari datanya di UNDP gitu. Saya cari datanya di PBB. Nah, ya begitu. Kalau kita nggak bedah, kita nggak bisa saling melengkapi. Karena sulit memang ya untuk memenuhi semua-semuanya. Jadi kita bisa yuridisnya, bisa sosiologisnya, bisa filosofisnya itu sulit. Kalau bisa yuridis sih gampang ya, karena tinggal baca undang-undang aja. Tapi menggabung sosiologis dan filosofis itu kadang-kadang sulit juga. Gitu ya, Laila. Jadi kalau nulis Mosi itu bagusnya banyak atau singkat aja, kalau sekarang-sekarang bagusnya banyak. Tapi lama-kelamaan Laila akan tahu sendiri bahwa oh ini mungkin nggak perlu dimasukkan. Tapi sekarang-sekarang masukkan aja dulu semuanya gitu ya. Untuk pemula sebenarnya lebih bagus pointer. Kalian tuh nggak butuh narasi yang terlalu ini ya, terlalu tajam, karena narasi itu nanti akan kita olah di waktu kita belajar manner dan method. Sekarang kuat aja di meter dulu, kuat aja di argumen, premisnya apa, analisisnya apa, konklusinya apa, udah gitu aja. Saya baca ada tulisan tuh di tugas kalian kemarin, beranjak dari persoalan di atas. Nah itu nggak perlu ditulis dari Mosi, langsung aja konklusinya gitu. Dengan demikian ya itu tuh nggak perlu, karena itu saya anggap bunga-bunga aja ya. Itu barangkali untuk yang pertama. Untuk yang debat-debat pemula ini lebih bagus pointer daripada naratif. Nah kalian kalau naratif, kalian tuh kelamaan memikirkan kata-kata yang bagus nanti. Lebih baik mikir argumen aja.
Ya, tadi sampai Laila. Setelah ini, Risman ada pertanyaan? Cukup ya. Rahma? Aku boleh Mas. Azmi. Oke, Adi. Boleh. Selama apa namanya ya, di KPK kan saya tuh mendapatinya debat itu dalam waktu singkat gitu menuju hari H-nya. Jadi pembedahan mosinya tuh kadang-kadang ya di orang KPK terus kita kumpul lalu kita bedah melalui pemaparan di papan tulis dipandu oleh senior trainer gitu Mas. Sehingga untuk sampai ditulis kemudian dibuat serapi mungkin itu entah saya kurang tahu ya itu pernah dilakukan atau tidak selama kemarin saya di KPK itu ya. Nah, jadi poin saya tuh ini Mas, untuk mensiasati waktu yang sangat singkat menuju pelaksanaan debat, sedangkan mosi yang begitu banyak itu untuk kita-kita yang pemula itu gimana Mas? Ini nanti kalian akan mengatakan saya ini terlalu memberatkan kalian nih kalau saya bilang begini. Nulis mosi itu 2 jam, 3 jam lah, 3 jam itu cukup sebenarnya. Ya, termasuk kemarin pas Mas bilang beberapa jurnal itu bisa dibuat apa dibaca dalam waktu singkat itu saya masih gimana gitu. Masih enggak percaya ya kok bisa. Kalau jurnal, kalau jurnal, yang penting dibaca itu abstraknya. Abstraknya, metodologinya buang, baca konklusinya langsung. Kita kan kadang-kadang baca itu utuh ya. Kalau saya langsung ke konklusi. Konklusinya apa? Apakah konklusinya itu sesuai dengan yang saya inginkan? Kalau konklusinya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, pembahasannya nggak akan saya baca. Jadi, kenapa cepat memilih jurnal yang cocok? Ya karena itu. Baca abstraknya, di abstrak kan tergambar tuh rumusan masalahnya apa, atau tujuan tulisannya tuh apa tuh tergambar. Langsung baca konklusinya, kalau konklusinya cocok, baru cari konklusi itu dilahirkan oleh pembahasan apa. Tapi itu cara lah ya, Mas. Tadi kayaknya lebih ini dari saya, karena saya jarang mengutip jurnal. Saya lebih sering mengutip koran, lebih sering mengutip data saya itu. Menurut Kompas, menurut survei Litbang Kompas begini, itu saya lebih sering begitu. Nah, pertanyaan Azmi soal gimana mensiasati waktu yang sempit. Saya pikir nggak ada waktu yang sempit ya. Kalau kalian seminggu gitu ya, sebelum kompetisi itu seminggu, bedah mosinya kan, nulis mosinya kan selesai di hari pertama. Bayangan saya ya. Rata-rata mosi debat tuh ada berapa? 10. Tapi kalau sehari nggak mungkin ya, 2 hari lah. Kalau rata-rata mosi debat itu 10, dibagi kepada tim, 3 orang, dan kalau waktunya mepet, trainernya ikut dibagi gitu ya. Misalnya 5 orang yang akan membedah mosi, masing-masing mosi itu dikasih ke tiap-tiap orang, sehingga tiap-tiap orang punya 2 mosi, sehari dia selesai 1. Sehari dia selesai 1, besoknya langsung bedah mosi, 3 hari selesai bedah mosinya, 4 hari udah simulasi. Jangan bedah mosi itu, bedah mosi itu penting, tapi tidak perlu lama. Bedah mosi itu dalam, itu penting, tapi nggak perlu lama. Kenapa? Karena debat itu dinamis ya. Yang penting itu simulasi. Ini selalu saya ulang ke Fikri itu. Kalau kamu nggak simulasi, kamu kalah Fikri.
tapi mosinya belum duduk, Mas. Kamu duduk aja sendiri gitu. Nanti mosinya juga ikut duduk gitu. Duduk, ngapain nunggu mosinya duduk dulu gitu. Justru kalau mosinya nggak duduk itu makanya kita simulasi. Orang, ini teori psikologi ya, orang itu kan keluar kemampuannya kalau di dalam tekanan. Orang tuh kalau suruh lari biasa itu 100 ya 500 meter itu udah capek itu. Tapi kalau orang dikejar anjing itu nggak ada capeknya itu sih. Jadi itu sama dengan debat. Kalau kalian nggak pernah sekalipun mencoba simulasi, nunggu mosinya sampai duduk itu habis dengan diskusi nggak selesai-selesai. Karena kalau orang dalam tekanan, dia diinstruksi oleh temannya. Mau nggak mau kan dia harus berpikir untuk menjawab. Itu otak kita akan terpacu dengan sendirinya. Jadi santai aja kalau bedah mosinya tuh belum duduk atau belum apa segala macam. Tapi jangan jangan menggampangkan. Jangan, ya udah yuk langsung simulasi gitu. Jangan juga begitu. Jadi dalami betul-betul sampai kita merasa cukup. Kalau memang sudah buntu, ya sudah hentikan aja. Jangan merasa belum duduk. Itu satu. Itu aja siasatnya. Dibagi 10 mosi, dibagi masing-masing orang. Kalau 5 orang, itu kan 2 mosi 1 orang. 2 hari selesai itu. 1 hari 1 mosi, besoknya langsung dibedah. Nggak ada mosi itu, nggak ada saya ya, tapi teman-teman tentu berbeda karena teman-teman pemula. Kalau saya nggak ada merasa bahwa waktu untuk berdebat itu nggak cukup. Kenapa? Impromptu aja saya bisa kok gitu. Saya mampu kok impromptu gitu. Nggak takut impromptu saya. Impromptu itu kan mosinya keluar ketika kita sebelum bertanding kan. Kenapa saya nggak takut impromptu? Kita itu diskusi tiap minggu sekali kan. Nggak mungkin kita nggak punya bahan. Minggu lalu kalian diskusi soal bentuk negara gitu ya. Nanti ada mosi soal globalisasi misalnya, kan kalian bisa menyangkutkan dengan teori itu. Mosi itu kan biasanya faktual-faktual ya. Kalian kan pernah juga respon isu. Nah, kayak kemarin kita ada diskusi, kalian nggak tahu saya, kalian mungkin terakhir-terakhir ada diskusi juga respon isu soal di apa Sunda Empire itu. Kalian kayaknya pernah diskusi respon isu soal itu. Kalau ada debat soal itu kan sebenarnya kita sudah punya bahannya. Tinggal kemampuan kita mengkapitalisasi bahan yang ada supaya terlihat bagus, terlihat punya bobot, dan terlihat bagus dan punya bobot itu mau nggak mau dari latihan. Dan latihan tuh nggak mesti simulasi. Kayak begini nih latihan. Kayak minggu lalu kita main satu kata. Kalau ada offline, nggak tahu ya. Kalian boleh mencatat ini sebagai hutang. Kalau nanti sudah offline di 2021 misalnya, Februari atau Mei atau bulan apalah gitu. Kalau ada kesempatan, kita akan mencobakan semua games yang saya punya untuk perdebatan ini. Seharian kita akan coba semua game. Saya punya yang original ada 3 games, dan sisanya ada beberapa pengembangan dari pengalaman saya sama senior trainer yang lain. Satu kata itu game yang saya, Pasar Ukas itu game saya, Sweet and Challenge game itu game saya juga. Tapi ada game-game lain yang dari Mas Adi, dari The Names game itu dari Mas Adi. The Names game itu untuk mengenal tokoh ya. Kita harus diperkaya dengan teori, dengan tokoh. Tapi itu nantilah. Boleh ini dicatat sebagai hutang, tapi kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah nggak virtual lagi, karena ini susah dipraktekkan kalau virtual begini. Kita nanti akan coba gamesnya. Itu barangkali yang saya jelaskan soal Azmi mensiasati waktu. Nggak ada waktu itu yang nggak cukup sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Karena
kalau bandingannya adalah impromptu itu kan tidak ada waktu sama sekali. Kalau bandingannya masih debat yang 7 hari, apalagi 14 hari, apalagi sebulan, tidak mungkin tidak ada waktu. Oke, ini pertanyaan di chat. Izin bertanya, Mas. Untuk penulisan mosi pro dan kontra, seringkali saya mendapat kebuntuan untuk bagian penyusunan argumen kontra dikarenakan pada dasarnya kontra kan harus menanggapi argumen dari tim pro. Sedangkan saat penulisan kita belum tahu pro menyusun argumen apa. Nah, untuk mensiasati hal tersebut gimana, Mas? Terima kasih. Oh, kalian dipisah ya kalau nulis mosi ya? Kalau saya dulu nulis dua-duanya. Itu yang pengisian jabatan wakil kepala daerah melalui pengangkatan itu pro dan kontra nulis. Saya tidak tahu ya kenapa. Mungkin karena anggota KPK kebanyakan kali. Sekarang tuh ngerekrut anggota KPK 25 orang. Saya dulu ngerekrut satu angkatan cuma 9 orang loh. Jadi kalau nulis mosi itu ya nulis pro dan nulis kontranya. Karena kan kita nggak mungkin menyuruh orang membayangkan kontranya apa. Sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya bisa aja. Kayak yang saya bilang tadi, kita membayangkan pro-nya akan bawa kemana, akan bawa kemana, akan bawa kemana. Jadi kerja 2 kali sebenarnya kontra. Dia membayangkan dulu pro itu kira-kira gimana, lalu kontranya bikin argumen. Atau kalau kalian mau adil, pro-nya bedah dulu, nanti baru kontranya bedah belakangan. Tapi kalau begitu kan nggak jadi bedahnya. Masa bedahnya terpisah? Nulis dua-duanya, Mas, walau sudah buat pro tapi kadang kontranya kesusahan. Kontranya pakai rumus yang 3 yang saya sebut tadi. 1, kita nggak butuh kebijakan itu. Pro bahwa misalnya solusinya ini. Kita bilang kita nggak butuh solusi itu. Karena status quo sudah baik-baik aja, itu loh. Nanti tinggal dicari argumennya. Cara kedua, kita bilang bahwa solusi yang disampaikan tim pro atau kebijakan mereka yang mereka usung, mosi yang mereka usung, itu tidak melahirkan kebaikan, kemanfaatan sebagaimana yang mereka klaim. Misalnya mereka bilang bahwa pemilihan langsung itu meningkatkan kualitas demokrasi karena masyarakat berpartisipasi langsung. Tapi kita bisa bilang itu nggak meningkatkan demokrasi sama sekali tuh. Buktinya kita masih dinasti politik, kita masih money politik, ongkos politik kita masih mahal, tingkat golput kita masih tinggi gitu. Dan masyarakat sepertinya tidak peduli dengan pemilihan langsung, buktinya tahun ke tahun golput itu meningkat angkanya. Kan bisa. Atau cara yang ketiga kita bilang usulan tim pro itu justru menghasilkan sesuatu yang lebih buruk daripada manfaat yang diperoleh. Misalnya demokrasi langsung itu manfaatnya cuma pesta aja, semua orang terlibat, tapi terlibatnya 5 tahunan, nggak ada manfaatnya yang mereka rasakan secara konkret. Justru yang terjadi adalah keterbelahan gitu ya. Orang berantem antar sesama, berapa banyak orang pendukung antar pendukung tuh meninggal. Saya kayaknya punya data di Papua itu 2015 pemilu pilkada di Papua itu kampungnya konflik loh. Karena kan di sana masih pakai noken kan. Nah, 3 itu aja caranya. Cara yang mudah ya. Tentu aja masih banyak cara-cara yang lain. 1 bilang pro itu kita nggak butuh solusinya pro. Atau yang bilang solusinya pro itu nggak sebaik yang mereka klaim. Atau yang ketiga kita bilang solusinya yang pro itu melahirkan keburukan lebih besar daripada manfaat yang dia lahirkan. Udah 3 argumen kita tuh. Saya mau bilang ya, kontra itu lebih gampang dari pro untuk menulis mosi. Tapi kalau untuk tampil, pro itu lebih gampang dari kontra. Kira-kira gitu, Gus. Ada pertanyaan lanjutan?
Saya belum. Tinggal siapa? Rahma sudah. Cynthia? Cukup ya? Kalau udah cukup, kalau tidak ada yang lain, saya pikir kita akhiri lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di agenda saya besok itu sebenarnya adalah speaking order. Speaking order itu teman-teman latihan bicara. Tapi di virtual ini apa kita bisa ya latihan bicara? Tapi nanti kita pikirkan. Kalau tidak jadi latihan bicara, nanti saya pikirkan apa yang akan saya berikan besok. Kalau untuk teori ini sudah selesai semua. Nah, kemarin kita udah jelaskan soal apa manfaat debat dan lain-lain. Hari ini juga kita sudah jelaskan bagaimana cara nulis. Untuk teori, untuk persiapan ini sudah selesai semua. Tinggal mastering tekniknya. Mastering tekniknya mau nggak mau harus latihan, harus coba, gitu, harus dipraktek. Kalau nggak praktek, sulit. Tapi nanti kita pikirkan lah ya. Gimana mastering teknik yang mungkin dalam konteks virtual ini. Atau teman-teman minggu depan mau bedah mosi. Dari mosi yang kemarin itu, kita coba. Yang nulis-nulis aja nanti. Yang nggak nulis sebagai pembedah. Cukup lah ya, itu saya diskusikan nanti sama divisi pelatihan aja lah. Saya kembalikan ke siapa tadi? Ke Rahma. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fuad. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Udah nggak ya? Mbak Amraini Ma'ruf, halo. Iya. Yusuf ya. Enggak apa-apa, Mbak. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Nggak ada. Tadi diminta Kak Fuad Yusuf soalnya. Oh, iya, nggak apa-apa. Selain Kak Fuad ya, Kak Yusuf. Mungkin udah ya, Mbak. Mas, kita akhiri. Udah 2 jam lebih materi luar biasa dari Kak Fuad. Terima kasih kepada Kak Fuad yang telah menyampaikan materi. Untuk minggu depan kita akan koordinasi lagi sama Kak Fuad bersama PJ pelatihan atau divisi pelatihan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata.